Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 186. Pamela menatap Wulan dan mengernyit sambil bertanya, "Tante Wulan yakin?" Wulan tersenyum dengan sombong dan berkata, "Jovita adalah anakku yang kulahirkan sendiri, mana mungkin aku nggak tahu siapa ayahnya." "Pamela, kalau kamu ingin menyerangku dengan cara ini, kamu benar-benar sudah salah karena Jovita 100% darah dagingku dan Darius." Hahaha. Pamela mengernyit, seakan-akan dia merasa frustrasi. "Nggak mungkin, deh. Mana mungkin Rudy bersedia mengangkat anak yang kamu lahirkan dengan pria lain sebagai anak angkatnya." Mendengar nama Rudy, mata Wulan berkilau, kemudian, dia memelototi Pamela dengan tatapan menghina dan berkata, "Wanita jalang sepertimu nggak layak untuk mengetahui alasannya. Intinya, nanti kalau hasil tes DNA sudah keluar, kamu akan dihujat ayahmu. Sedangkan aku dan Jovita akan makin disayang dan dikasihani oleh ayahmu." Brak. Pada saat ini, pintu ruang rawat ini tiba-tiba dibuka dengan kasar dan Rudy berjalan masuk dengan wajah marah. "Wulan, ternyata kamu berbohong." "Iya. Ternyata Jovita sama sekali bukan anakku," seru Rudy. Wulan yang melihat Rudy, mantan kekasihnya, tiba-tiba muncul pun tercengang sesaat. Dia seketika tampak terkejut. "Rudy, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Wulan. Rudy mendengus dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Bukannya kamu yang kirim pesan bahwa kamu terluka dan menyuruhku untuk datang menjengukmu? Sia-sia aku mengkhawatirkan keadaanmu sepanjang perjalanan ke sini." Wulan menggelengkan kepalanya dengan panik dan berkata, Itu bukan aku. Kapan aku kirim pesan ke kamu? Ponselku mana?" Sambil berusaha menjelaskan dirinya, Wulan meraba-raba di sekitarnya dan baru menyadari bahwa ponselnya menghilang. Saat Wulan sedang panik, Pamela berjalan maju dan menyodorkan ponsel Wulan padanya sambil berkata dengan ekspresi polos, "Tadi, saat Tante Wulan lagi diperiksa, ponsel Tante terjatuh, jadi aku memungutnya dan membantu Tante menyimpannya untuk sesaat." Wulan langsung tercengang. Dia pun menyadari sesuatu. Pamela, kamu yang mengirimkan pesan pada Rudy dengan ponselku." Pamela tersenyum kecil dan berkata, "Itu bukan hal yang susah, kok. Tante nggak perlu berterima kasih padaku." Wulan menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu." Rudy berkata dengan sinis, "Wulan, ternyata aku terlalu mempercayaimu. Aku malah percaya bahwa seorang wanita egois sepertimu bisa diam-diam melahirkan seorang putri untukku." Wulan berusaha untuk menjelaskan. Dia berkata, "Rudy, dengarkan aku, Jovita. Pada saat ini, Jovita dan Darius sudah mengambil sampel untuk tes DNA. Pintu ruang rawat ini terbuka, jadi mereka berdua pun langsung berjalan masuk." Melihat Rudy yang berada di dalam ruangan, Jovita bertanya dengan heran, "Ayah, kenapa Anda berada di sini?" Ekspresi Darius seketika menjadi masam. Dia menatap Wulan yang terbaring di ranjang rawat dengan kesal dan bertanya, "Kenapa dia datang ke sini?" Wulan langsung menelan kembali ucapan yang baru saja hendak dia ucapkan pada Rudy. Dengan ekspresi bersalah, dia berkata pada Darius, dia datang." Rudy yang menyadari bahwa dia sudah ditipu oleh Wulan pun merasa marah. Namun, bagaimanapun, dia adalah seorang figur publik yang terhormat, jadi dia tidak bisa membiarkan orang lain memegang kelemahannya. Oleh karena itu, dia segera pura-pura tersenyum dan berkata dengan pura-pura santai, "Tuan Darius, ya. Aku mendapatkan kabar bahwa ibu dari putri angkatku terluka, jadi aku datang menjenguk." Darius sudah tahu bahwa Rudy adalah mantan kekasihnya Wulan, jadi Darius sangat membenci Rudy. Dia pun tersenyum sinis dan berkata, "Tuan Rudy nggak perlu repot-repot. Aku bisa meniaga istri dan putriku dengan baik." Rudy juga tersenyum sinis dan berkata, "Kalau begitu, aku nggak mengganggu lagi." Seusai berbicara, dia berbalik dan pergi. Jovita merasa bahwa raut wajah Rudy kurang baik, jadi dia bergegas mengejar ayah angkatnya. Bab 187. "Ayah, hari ini, ada kesalahpahaman di keluarga kami. Jadi, sekarang, suasana hati ayahku kurang baik.
sehingga sikapnya juga kurang baik, jangan dianggap serius, iya. Kata Jovita. Mendengar ucapan Jovita, Rudy menghentikan langkahnya dan menatap Jovita dengan tatapan menghina. Rudy sudah tidak lagi memiliki rasa sayang seperti sebelumnya terhadap Jovita. Dia berkata dengan dingin, "Nona Jovita, kamu berpikir terlalu jauh. Mana mungkin aku mendendam pada ayahmu? Sebaiknya kamu cepat kembali dan temani orang tuamu. Kedepannya, jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi." Mendengar ucapan Rudy, Jovita merasa terpukul. "Ayah nggak menginginkanku lagi, ya?" tanya Jovita. Dengan ekspresi dingin, Rudy menjawab, "Lagi pula, kita memang sama sekali nggak berhubungan, kan? Jadi, apa lagi yang perlu dibahas? Silakan menyingkir, aku masih ada urusan lain." Jovita berpikir bahwa dia sudah celaka, jadi dia bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, peran utamaku?" Rudy tersenyum secara paksa dan berkata, "Nona Jovita, aku sebenarnya sudah melihat beberapa karyamu sebelumnya. Kemampuan aktingmu buruk, begitu juga dengan pelafalan dialogmu. Aku, Rudy Wallace, nggak akan menggunakan aktris sepertimu. Sebaiknya kamu pergi cari pekerjaan lain, deh." Jovita mulai panik. Dia menarik baju Rudy dengan kuat dan berkata, "Ayah, jangan pergi. Ayah sudah janji untuk memberikan peran utama itu padaku. Kenapa ayah ingkar janji?" Rudy mendorongnya dengan dingin dan berkata, "Kalau bukan karena ibumu membohongiku dan mengatakan bahwa kamu adalah putriku yang diam-diam dia lahirkan, aku juga nggak akan memberikanmu peran utama. Tapi, sekarang, karena sudah jelas bahwa kamu adalah putri kandung Darius Alistair, jangan cari aku lagi." Bagaimana mungkin Jovita rela untuk kehilangan seorang ayah angkat yang begitu berguna? Sejak Jovita menjadi aktris hingga sekarang, peran utama di filmnya Rudy adalah peran terbesar yang pernah dia dapatkan dan hal ini sudah dipromosikan di Twitter. Sekarang, jika mereka mengumumkan bahwa peran utamanya diganti, ke depannya, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang di dunia hiburan lagi? Makin dipikir-pikir, Jovita makin tidak bisa menerima keputusan ini, oleh karena itu, Jovita menoleh dan melihat ke sekelilingnya. Setelah dia yakin bahwa tidak ada orang di sekitar, dia menoleh kembali dan langsung jatuh berlutut. Dia menarik ujung celana Rudy sambil menangis dan berkata, "Ayah, aku putri kandung ayah, sungguh. Tadi, ibu hanya berbohong untuk menahan suaminya itu, jangan percaya. Ayah, kita sudah melakukan tes DNA, apakah ayah sudah lupa?" Rudy mengernyit sambil melihat ke sekeliling. Dia khawatir ada orang yang melihat kejadian ini. Mendengar ucapan Jovita, hatinya juga agak goyah. "Cepat berdiri. Jangan berlutut di sini seperti ini," seru Rudy, namun, Jovita bersikeras untuk tidak berdiri. "Ayah adalah ayah kandungku. Kalau ayah nggak menganggapku sebagai putri kandung, aku nggak akan berdiri." Rudy pun merasa tidak berdaya, dia hanya bisa berkata, "Kamu. Baiklah, cepat berdiri, kita bisa bicarakan baik-baik." Rudy. Di koridor rumah sakit, tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang penuh amarah. Tubuh Rudy langsung menegang. Dia menoleh ke arah datangnya suara dan wajahnya pun seketika memucat. Sayang, kenapa kamu pulang?" Istrinya Rudy berdiri tidak jauh dari mereka. Dia menunjuk Rudy dengan penuh amarah sambil berkata, "Hebat kamu, ya. Bisa-bisanya kamu melahirkan seorang putri yang sudah sebesar ini di belakangku. Rudy, pandai sekali kamu menyimpan rahasia." "Sayang, bukan begitu, jangan dengarkan omong kosongnya," kata Rudy dengan panik sambil menggelengkan kepalanya. Di dunia hiburan, perihal Rudy takut pada istrinya sudah menjadi sebuah rahasia umum. Karya pertamanya Rudy yang terkenal dihasilkan berkat bantuan serta dukungan istri dan keluarga istrinya. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan finansial keluarga mereka juga dipegang oleh istrinya, jadi dia sama sekali tidak berani macam-macam pada istrinya. Melihat situasi ini, Jovita merasa ada yang tidak benar. Dia pun bergegas berdiri dan ingin melarikan diri. "Berhenti, dasar wanita jalang." Suara teriakan istrinya Rudy membuat langkah Jovita terhenti. Bab 188. Clara, istrinya Rudy, berjalan menghampiri mereka dan melihat wajah Jovita yang penuh akan riasan. Dia langsung mengangkat tangannya dan menamparkan Jovita, lalu berkata, "Dasar anak haram yang nggak tahu malu.
Kenapa kamu menarik suamiku? Jovita pun tidak berani bersikap sombong dan sok hebat seperti biasanya. Dia memegang pipinya dengan ekspresi bersalah dan berkata, aku. Orang lewat yang mendengar kerusuhan ini pun datang menonton keramaian. Rudy takut dikenal orang lain, sehingga hal ini tersebar. Dia pun bergegas pergi menarik istrinya sambil berkata, ini rumah sakit, ada orang di mana-mana. Sayang, ayo kita bicarakan di rumah. Namun, Clara malah menepis tangan Rudy dan berkata, kamu macam-macam di luar juga nggak takut malu. Untuk apa aku takut malu? Sayangku, kumohon, kata Rudy. Rudy, jangan lupa, dulu, saat kita menikah, kita membuat perjanjian pranikah. Dalam perjanjian itu, ditetapkan bahwa kalau kamu ketahuan berselingkuh, kamu harus keluar dari rumah tanpa mendapatkan harta apapun. Sekarang, kamu bahkan sudah memiliki seorang putri sebesar ini, apalagi yang bisa kamu katakan? Kata Clara. Rudy bergegas melambaikan tangannya sambil menjelaskan keadaannya. Sayang, aku nggak selingkuh. Dia bukan putriku, dia hanyalah seorang putri angkat yang kukenal. Kata Rudy. Namun, Clara mendengus dengan dingin, lalu melemparkan sebuah laporan tes DNA dengan kuat pada Rudy sambil berkata, kalau begitu, coba jelaskan, apa ini? Begitu Rudy melihat laporan itu, wajahnya langsung memucat. Laporan itu adalah hasil tes DNA yang sebelumnya dilakukan Wulan untuk dia dan Jovita. Sayang, mana kamu mendapatkan laporan ini? Tanya Rudy. Dari. Kalau takut ketahuan, kamu nggak seharusnya melakukannya. Rudy, kamu memiliki seorang putri sebesar ini, tapi kamu berani membiarkannya menjadi peran utama di filmmu. Kenapa? Kamu mau menjadikan ibunya wanita jalang ini istri sahmu? Tanya Clara. Sayang, pada saat ini, Pamela sedang bersandar di pintu ruang rawat yang berada tidak jauh dari Rudy dan yang lainnya sambil menyaksikan kerusuhan itu dengan santai. Pamela merasa bahwa situasinya sudah cukup panas, jadi dia pun berbalik dan berjalan ke dalam ruang rawat itu sambil berkata, Ayah, Tante Wulan, Kak Jovita sepertinya bertemu dengan orang jahat di luar. Dia menangis karena ditampar oleh seorang wanita. Apa? Wulan seketika terlihat sehat walafiat dan langsung beranjak duduk. Mendengar ucapan Pamela, Darius awalnya juga merasa khawatir dan cemas. Namun, melihat Wulan yang tanpa disadari menunjukkan bahwa dia sehat-sehat saja, Darius tiba-tiba mencurigai kondisi cedera wanita ini. Wulan juga menyadari kesalahannya. Dia bergegas berpura-pura pusing dan memegang keningnya dengan lemah sambil berkata, Darius, cepat papa aku. Mari kita lihat siapa yang menindas Jovita. Jangan buru-buru. Hati-hati. Darius pun tersadar. Tanpa berpikir panjang, dia pergi membantu istrinya turun dari ranjang dan pergi mencari Jovita. Di koridor rumah sakit, Clara sedang menjambak rambut Jovita. Mereka menarik perhatian banyak orang, semua orang juga sedang merekam kejadian ini dengan ponsel mereka, sama sekali tidak ada yang pergi melerai. Rudy tidak bisa menahan istrinya yang sedang marah. Dia juga takut dikenal oleh orang-orang di sekitar. Dia pun hanya bisa menyingkir ke satu sisi sambil menutupi wajahnya dengan tangannya. Melihat kejadian ini, Wulan berteriak dengan penuh amarah, siapa kamu? Kenapa kamu memukul putriku? Cepat lepaskan putriku. Melihat putri kesayangannya diperlakukan seperti itu oleh orang lain, Darius yang sedang memapah Wulan juga berkata dengan penuh amarah, ini rumah sakit, tapi kamu bahkan juga berani menindas orang lain seperti ini. Cepat lepaskan putriku. Kalau enggak, aku akan lapor polisi. Jovita menangis sambil menatap orang tuanya seakan-akan dia melihat penyelamat hidupnya. Ayah, ibu, cepat tolong aku, kata Jovita. Mendengar suara Darius dan Wulan, Clara menoleh dan melihat ke arah Wulan. Dia pun melepaskan Jovita dan menghempaskan Jovita ke satu sisi. Ternyata kamu ibunya wanita jalang ini, ya, kata Clara. Wulan mengernyit, tetapi entah mengapa dia merasa agak bersalah. Siapa kamu? Atas dasar apa kamu mengumpati orang lain? Kata Wulan. Aku istrinya Rudy. Dasar wanita jalang. Sudah punya suami, sudah berkeluarga, tapi berani sekali menggoda suami orang lain. Kamu nggak tahu malu, ya? Teriak Clara. Mendengar bahwa wanita ini adalah istrinya Rudy, Wulan langsung menciut. Dia tersenyum dan berkata, oh, ternyata istrinya Tuan Rudy, ya.
Anda sudah salah paham. Ada banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita pergi obrolkan hal ini pelan-pelan di dalam ruangan? Clara sudah benar-benar murka, jadi dia juga sudah tidak memedulikan penonton di sekitar. Dia mengambil laporan tes DNA itu dan melemparkannya pada Wulan sambil berseru, "Aku salah paham. Bukankah kamu melakukan tes DNA untuk suamiku dan putrimu? Hasilnya menunjukkan bahwa mereka adalah ayah dan putri kandung. Kamu masih berani bilang kalau aku salah paham?" Hah! Darius langsung terkejut. Dia merebut laporan itu dan melihatnya. Dia seketika merasa murka. Dia mendorong dan memelototi Wulan dengan tatapan penuh amarah sambil bertanya, "Wulan, apa ini sebenarnya?" Wulan sudah tidak sempat menjawab pertanyaan Darius. Dia menggelengkan kepalanya pada Clara sambil berkata, bukan begitu. Putriku bukan punya suamimu, dia anak suamiku. Nyonya, jangan salah paham." Clara menatap Wulan dengan tatapan aneh dan berkata, "Hasil laporan ini sudah jelas, tapi kamu masih berani berdalih." Bab 189. Wulan tahu bahwa istrinya Rudy memiliki latar belakang keluarga yang kuat dan tidak bisa disinggung dengan mudah. Jika Clara benar-benar mengira bahwa Jovita adalah putrinya Rudy, masa depan Jovita akan hancur. Sambil memikirkan hal ini, Wulan hanya bisa berkata dengan jujur, "Maaf, saya meminta seseorang untuk melakukannya. Saya hanya ingin mendapatkan lebih banyak pekerjaan untuk putri saya melalui Tuan Rudy." Sebenarnya, mereka benar-benar nggak memiliki hubungan darah sama sekali. Hasil tes DNA itu palsu. Kalau nggak percaya, Nyonya bisa pergi cari tahu. Dengan ekspresi penuh kebencian, Rudy yang berada di satu sisi berkata, "Wulan, kamu." Darius juga membelalakkan matanya dan berkata, "Wulan, kamu." Hampir secara bersamaan, kedua pria ini bersuara, mereka merasa muak dengan perilaku Wulan yang sangat tidak tahu malu. Wulan sepertinya tidak sedang berbohong, ucapannya juga masuk akal, jadi Clara mulai percaya. Melihat istrinya sudah agak tenang, Rudy bergegas membawa istrinya meninggalkan tempat ini. Darius merasa sangat malu, dia juga bersiap-siap untuk pergi. "Darius, kamu mau kemana?" tanya Wulan. Melihat Darius mau pergi, Wulan langsung menariknya dengan gugup. Darius berkata dengan kesal, "Aku benar-benar merasa malu karena kalian. Wulan, kamu siap-siap saja. Besok, kita pergi bercerai." Bercerai. Wulan benar-benar terkejut mendengar kata ini pertama kalinya Darius mengungkit perceraian. Pada saat ini, seorang perawat berjalan menghampiri mereka dan berkata, "Hasil tes DNA kalian barusan sudah keluar." Wulan bergegas mengambil laporan dari tangan perawat itu dan melihatnya. Kemudian, dia menyodorkan laporan itu pada Darius dengan terburu-buru sambil berkata, "Darius, coba lihat. Hasilnya sudah keluar, Jovita putri kandungmu. Kamu nggak bisa bercerai denganku." Darius sama sekali tidak melihat laporan itu, dia langsung melempar laporan itu dengan dingin dan berkata, "Bagaimana aku bisa tahu laporan ini asli atau palsu?" Darius. Darius. Sekeras apapun Wulan berteriak, Darius tetap pergi tanpa menoleh sama sekali. Masalahnya sudah menjadi seperti ini, Jovita yang rambutnya dijambak oleh Clara hingga rambutnya berantakan seketika terduduk di lantai. "Ibu, bagaimana ini? Ayah angkatku nggak memedulikanku lagi. Ayah juga nggak percaya dengan kita lagi, ayah bahkan mau bercerai dengan ibu. Bagaimana ini? Huhu." Wulan berjongkok dan memeluk putrinya sambil ikut menangis. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan geram, "Jovita, pasti akan ada cara. Pasti akan ada cara. Aku nggak akan bercerai dengan ayahmu." Tidak jauh dari tempat itu, Pamela yang melihat ibu dan anak yang masih saja berniat jahat itu pun tersenyum sinis. Sungguh memuaskan. Ibu dan anak dari keluarga Alistair itu akhirnya menanggung akibat perbuatan mereka sendiri. Marlon muncul di samping Pamela sambil memandang ke arah Jovita dan Wulan dengan ekspresi puas. Pamela berbalik dan berjalan sambil menguap. Dia merasa lelah, tubuhnya juga sakit. Dia tiba-tiba teringat bahwa kelelahannya ini disebabkan oleh kejadian antara dia dengan Agam semalam. Wajahnya pun memerah. Kemarin sore, dia menyuruh Marlon untuk mengirimkan laporan hasil tes DNA yang Wulan palsukan pada Clara yang berada di luar negeri. Wanita ini memiliki sifat pemarah. Dia pun langsung naik pesawat dan pulang dalam waktu semalaman.
Hari ini, sesuai instruksi bosnya, Marlon memancing Clara untuk pergi ke rumah sakit, sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang memuaskan ini. Marlon mengikuti di samping Pamela dengan penuh hormat dan berkata, "Bos, selain itu, aku menemukan sesuatu tentangmu." "Apa itu?" tanya Pamela dengan heran. Marlon menyodorkan laporan di tangannya pada Pamela dan berkata dengan perasaan rumit, "Bos, aku selalu merasa bahwa sikap Darius terhadapmu nggak seperti seorang ayah kandung. Jadi, tadi, aku melakukan tes DNA dengan rambutmu. Hasilnya, kamu nggak berhubungan darah dengan Darius Alistair." Saat Pamela melihat laporan yang Marlon berikan padanya, langkahnya terhenti. Dia benar-benar tercengang, dia bukan anak kandung ayahnya. Kalau begitu, siapa dia sebenarnya? Bab 190. Jovita dan Wulan kembali ke ruang rawat Wulan dan mengambil barang mereka. Kedua orang ini bersiap-siap untuk bergegas pulang dan membujuk Darius. Begitu mereka memasuki ruang rawat itu, mereka melihat Pamela yang sedang duduk di kursi sambil tidur siang dengan sangat santai. Hal ini membuat Jovita dan Wulan yang memang sudah merasa terpukul naik darah. Jovita berjalan maju untuk mendorong Pamela. Namun, sayangnya, dia tidak berhasil, pergelangan tangannya malah ditahan oleh Pamela tepat waktu. Pamela memegang pergelangan tangan Jovita dan membuka matanya dengan lelah. "Kenapa kakak mau diam-diam menyerangku?" tanya Pamela. Jovita menarik kembali tangannya dengan kesal dan bertanya dengan suara melengking, "Pamela, semuanya yang terjadi hari ini rencanamu, kan?" Wulan juga berkata dengan penuh kebencian, "Benar, pasti semuanya perbuatanmu. Dasar wanita sialan." Pamela memiringkan kepalanya dengan heran dan bertanya, "Maksudnya, apa yang sudah kulakukan sampai hari ini, bukankah semuanya pilihan kalian sendiri?" Jovita menggertakkan giginya dengan penuh amarah sambil mengangkat tangannya untuk menamparkan Pamela. Tok, tok. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang pelan dan singkat. Jovita dan Wulan menoleh secara bersamaan. Mereka pun melihat Marlon, wakil CEO perusahaan Fasan, berdiri di depan pintu ruangan yang tidak tertutup. Sebelah tangan Marlon terangkat, dialah yang barusan mengetuk pintu ruangan ini. Jovita bergegas mengubah ekspresinya. Dia tersenyum dengan sopan dan berkata, "Oh, Tuan Marlon, kenapa Anda bisa berada di sini?" Seulas senyuman dingin dan sinis tersungging di bibir Marlon. "Kata asistenmu, kalian ada di sini," kata Marlon. Kata asistennya. Bukankah asisten Jovita sekarang itu Pamela? Apakah Pamela dan Marlon berhubungan secara pribadi? Jovita tiba-tiba teringat, sebelumnya, Marlon menyatakan perasaannya pada Pamela, katanya dia jatuh cinta pada pandangan pertama pada Pamela. Jangan-jangan Pamela sudah menyetujui untuk berpacaran dengan Marlon. Sambil memikirkan hal ini, Jovita langsung merasa sangat cemburu. Dia mencoba bertanya, "Jadi, ada apa, Tuan Marlon?" Marlon menjawab, "Nona Jovita, aku datang untuk mencarimu." Mendengar ucapan Marlon, Jovita seketika merasa bersemangat. Dia diam-diam menjulingkan matanya pada Pamela dan berkata dengan bangga, "Ternyata Anda mencari saya, ya. Saya tebak, pasti untuk hal promosi itu, ya. Tuan Marlon, tenang saja, apapun syarat perusahaan Fasan, saya bisa menerima semuanya." Marlon berjalan memasuki ruangan dan tersenyum sambil berkata, "Baguslah kalau begitu. Ini kontrak yang kemarin sudah ditandatangani dengan perusahaan kami. Sekarang, kami mau memutuskan kontrak kerja sama ini. Silakan tanda tangan di perjanjian ini." Sambil berbicara, Marlon menyerahkan surat pemutusan kontrak di tangannya pada Jovita. Senyuman di wajah Jovita langsung menjadi kaku. Ekspresinya sontak berubah. "Putus kontrak, Tuan Marlon, saya nggak mengerti. Kita baru tanda tangan kontrak sehari. Kenapa tiba-tiba putus kontrak? Nona Jovita, kamu belum lihat pencarian populer di Twitter, ya? Sekarang, skandal tentang kamu berada di peringkat pertama. Kamu sudah masuk ke daftar hitam. Sedangkan di kontrak kita tertera dengan jelas bahwa kamu harus mempertahankan citra yang positif tentang dirimu. Begitu kamu terlibat dalam skandal apapun, kamu harus bertanggung jawab penuh dan perusahaan kami berhak mengakhiri kontrak tanpa syarat," kata Marlon. Skandal. Jovita merasa kebingungan. Dia bergegas mengeluarkan ponselnya dan mencari berita itu. Ekspresinya seketika menjadi masam. Kata kunci yang paling banyak dicari adalah sebagai berikut.
Jovita Alister ditampar istri pria lain di depan umum. Jovita Alister si perebut laki orang. Jovita Alister si selingkuhan pria lain. Jovita menekan salah satu kata kunci itu dan melihat rekaman singkat yang diambil para penonton tadi. Namun, dalam rekaman itu, wajah Rudy dan istrinya Rudy ditutup dengan mozaik, jelas-jelas Rudy memanfaatkan relasinya untuk melepaskan keterlibatan dirinya dan istrinya dari hal ini, tetapi Rudy malah sama sekali tidak memedulikan nasib Jovita. Bab 191. Namun, kenyataannya sama sekali tidak seperti ucapan orang-orang di pencarian populer itu. Jovita merasa murka. Dulu, dialah yang menyogok orang lain untuk membuat seseorang masuk daftar hitam. Kali ini, malah giliran dia yang difitnah seperti ini, sehingga dia merasa sangat tidak berdaya. Tuan Marlon, kenyataannya enggak seperti berita itu. Tolong percaya pada saya. Jovita berusaha untuk menjelaskan dengan terburu-buru. Namun, Marlon tidak goyah. Dia berkata dengan serius, Nona Jovita, sekarang, masalahnya, bukan aku percaya atau enggak, melainkan adalah apakah orang lain percaya atau enggak padamu. Kalau kamu nggak setuju untuk mengakhiri kontrak dengan damai, kita juga bisa melewati jalan hukum. Tapi, jangan salahkan aku kalau nanti kamu kalah dan harus bayar kompensasi mahal. Jovita tentu saja tidak percaya diri. Bagaimana mungkin dia bisa menang dalam gugatan hukum melawan perusahaan Fasan? Setelah berpikir sejenak, dia hanya bisa berkompromi dengan Marlon. Baiklah, biar aku tanda tangan, kata Jovita. Dengan begitu, Jovita menandatangani surat pemutusan kontrak itu. Wulan yang menyaksikan dari satu sisi hanya bisa mengasihani putrinya. Jovita baru saja kehilangan peran utamanya dalam filmnya Rudy. Sekarang, dia juga kehilangan kesempatannya untuk bekerja sama dengan perusahaan Fasan. Kelak, bagaimana Jovita bisa bangkit kembali dalam kariernya? Marlon menyimpan surat perjanjian itu dengan puas dan menatap ke arah Pamela. Pamela menganggukkan kepalanya dengan gerakan yang sangat kecil. Marlon pun berbalik dan meninggalkan tempat ini. Setelah dibuat marah oleh seseorang yang tidak bisa dia singgung, Jovita berbalik dan langsung melampiaskan amarahnya pada Pamela. Pamela, sekarang, aku umumkan dengan resmi bahwa kamu dipecat. Cepat kembalikan gaji yang aku kirimkan padamu sebelumnya, kata Jovita. Baiklah, jawab Pamela dengan senang hati. Kemudian, Pamela mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan uang pada Jovita. Melihat jumlah uang yang dikirim Pamela, Jovita langsung mengernyit dengan kesal. Kenapa hanya ada 10 juta? Pada saat itu, kamu mendapatkan 20 juta dariku. Seru Jovita. Pamela berkata, Kak, selama aku bekerja padamu beberapa hari ini, beban kerjaku jauh melampaui batas beban kerja yang wajar. Sudah syukur aku kembalikan setengah uangnya untukmu. Jovita menjulingkan matanya sambil berkata, kamu baru kerja berapa hari, tapi malah berani ambil 10 juta, kamu kira kamu hebat, ya? Pamela tersenyum kecil dan berkata, aku bukan orang hebat, tapi orang biasa nggak akan sanggup mempekerjakanku. Karena kita kakak adik, aku memberimu diskon keluarga. Jovita merasa bahwa ucapan Pamela sangat konyol. Dia berkata, Pamela, kamu kira pekerjaanmu susah? Kamu hanyalah seorang asisten rendahan. Biasanya, dengan uang 20 juta, aku sudah bisa mendapatkan 3 orang untuk melayaniku secara bersamaan. Kamu mau menipuku, ya? Oh ya, dengan reputasi kakak saat ini, kamu yakin masih ada orang yang bersedia untuk menjadi asistenmu? Kata Pamela. Pamela, memangnya kamu siapa? Aku hanya terjatuh sesaat, kamu nggak berhak meremehkanku. Seru Jovita. Pamela berdiri dan meregangkan badannya dengan malas sambil berkata, Kak, jangan salah paham. Aku nggak bermaksud untuk meremehkanmu karena kamu bahkan sama sekali bukan apa-apa bagiku, amarah Jovita menggebu-gebu. Kamu, Wulan sudah lebih berpengalaman dalam hidup, jadi dia masih berakal sehat. Dia pun, membujuk Jovita. Sudahlah, Jovita, ayo pulang dan cari ayahmu dulu. Nanti, kita baru urus wanita jalang ini. Pamela tidak memedulikan kedua orang ini. Dia menguap dengan malas dan meninggalkan ruang rawat ini. Saat dia sedang menanti lift, dia langsung menyumbangkan uang 10 juta yang dia dapatkan dari Jovita pada organisasi amal. Dia memerlukan uang, tetapi dia tidak kekurangan uang ini.
Hanya saja, dia tidak bisa membiarkan Jovita menyiksanya selama beberapa hari ini dengan percuma. Semoga Jovita bisa mengingat hal ini dan tidak lagi memprovokasi dirinya, ting. Pintu lift terbuka. Ervin berjalan keluar dari dalam lift dengan hormat dan menatap Pamela sambil berkata, "Nyonya Pamela, Tuan Agam memintaku untuk menjemputmu." Bab 192. Melihat Ervin, Pamela mengernyit dan bertanya, "Kenapa dia bisa tahu kalau aku di rumah sakit?" Pagi ini, Agam jelas-jelas hanya mengantarkan Pamela ke kediaman Alistair. Jangan-jangan Agam mengirimkan seseorang untuk membuntutinya. Ervin menjawab, "Karena Nyonya membawa ponselnya Tuan Agam, jadi Tuan Agam bisa melacak lokasi ponselnya." Oh. Pamela menunduk dan melihat ponsel pria itu di tangannya, dia merasa kurang nyaman karena diawasi dari kejauhan. Ervin berkata lagi, "Nyonya, Tuan Agam juga tahu kalau kamu memanggil ambulans, tapi, karena hari ini ada rapat penting di perusahaan, Tuan nggak bisa meninggalkan perusahaan, jadi aku disuruh untuk datang, dan menanyakan keadaanmu." Pamela berkata, "Aku nggak apa-apa, ibu tiriku yang terluka." "Baguslah kalau begitu," kata Ervin. Pamela merasa sangat tidak nyaman karena Ervin memanggilnya dengan panggilan, Nyonya. Seingat Pamela, sebelumnya, Ervin selalu memanggilnya dengan panggilan, Nona. Entah mengapa, panggilan ini tiba-tiba berubah. Namun, Pamela juga malas mencari tahu, jadi dia hanya bertanya dengan santai, "Kemana paman menyuruhmu untuk membawaku?" "Nggak kemana-mana, aku hanya disuruh untuk mengantarkan Nyonya pulang ke rumah dengan aman sentosa," jawab Ervin. Sepertinya kejadian penculikan semalam membuat Agam sangat waspada. "Baiklah, ayo jalan," kata Pamela sambil menganggukkan kepalanya. Secara kebetulan, dia bisa menghemat biaya taksi. Dia merasa sangat lelah. Sekarang, dia hanya ingin pulang dan tidur. Dalam perjalanan, Pamela menopang pipinya sambil memandang pemandangan di luar jendela mobil. Dia tenggelam dalam pikirannya, suasana hatinya kacau. Hari ini, Marion mendapatkan hasil tes bahwa Pamela bukanlah anak kandungnya Darius. Hal ini berpengaruh besar terhadap Pamela. Jika Pamela bukan putrinya Darius dan bukan anggota keluarga Alistair, siapa dia sebenarnya? Siapa ayah kandungnya? Mengapa pria itu meninggalkan ibunya? Dulu, mengapa Darius membawa Pamela ke keluarga Alistair dan membesarkan seorang anak yang tidak berhubungan darah dengannya? Apa yang ingin dia lakukan? Selain itu, Darius sebenarnya juga tidak ingin membesarkan Pamela. Tidak lama setelah Pamela dibawa pulang, dia langsung dikirim ke desa. Beberapa pertanyaan ini membentuk sebuah misteri besar yang berputar-putar dalam benak Pamela. Saat mobilnya tiba di kediaman Dirgantara, Pamela sudah terlelap di dalam mobil. Ervin pun memanggilnya dengan hati-hati. "Nyonya, bangunlah, kita sudah tiba." Pamela mengucek matanya dan melihat kediaman Dirgantara di luar jendela mobil. Dia pun melepas sabuk pengamannya dan turun dari mobil. Ervin bergegas mengikutinya dan berseru, "Nyonya, tunggu sebentar." Pamela menghentikan langkahnya dan menoleh dengan mengantuk sambil bertanya, "Ada apa lagi?" Ervin berjalan ke belakang mobil dan membuka bagasi mobil sambil berkata, "Nyonya, Tuan Agam menyuruhku untuk memberikan sesuatu padamu. Coba Nyonya lihat apakah ini barang yang Nyonya inginkan atau bukan." "Apa itu?" Pamela mengangkat alisnya dengan penuh kecurigaan dan pergi melihat barangnya. Di dalam bagasi mobil, terdapat 3 lukisan yang terbungkus dengan sangat baik, yaitu 3 karya ibunya Pamela yang berada di galerinya Andra. Di sampingnya, Ervin berkata, "Nyonya, Tuan Agam membeli 3 lukisan ini dan menyuruhku untuk memberikannya padamu. Coba lihat, apakah benar lukisan-jukisan ini yang kamu inginkan?" Pamela tercengang sesaat. Saat dia tersadar, dia langsung berseru, "Benar. Tapi, bagaimana paman mendapatkannya? Bukankah Andra sudah bilang kalau lukisan ini nggak dijual?" Ervin menjawab, "Tuan Muda Andra sudah kenal lama dengan Tuan Agam. Banyak bisnis perusahaan Bratajaya harus bergantung pada kerja sama dengan perusahaan Dirgantara, jadi mereka harus memberi muka pada Tuan Agam." Ternyata begitu. Pamela menyentuh lukisan itu dengan kagum. Dia merasa sangat emosional, seakan-akan dia menyentuh suhu tubuh ibunya yang sudah lama menghilang darinya. Pagi ini, Agam berkata bahwa dia harus memperlakukan Pamela dengan baik, ternyata ini maksudnya. Bab 193.
Ada ubi ada talas, ada budi ada balas. Setidaknya, lukisan ini memang merupakan lukisan yang Pamela inginkan. Ya, sampaikan terima kasihku pada Tuan Agam, ya, kata Pamela sambil menekan bel kediaman keluarga Dirgantara. Dia meminta pengurus rumah untuk mengirimkan seseorang untuk membantunya membawa 3 lukisan ini ke dalam. Ervin menunduk dan melihat ponselnya, lalu kembali bertanya, Nyonya, Tuan Agam menyuruhku untuk bertanya padamu malam ini mau makan apa? Pamela seketika tercengang. Hah? Malam ini, Paman mau makan di rumah. Ervin menganggukkan kepalanya dan menjawab, sepertinya begitu. Pamela mengernyit dengan agak kesal. Dia berpikir, Nenek Frida saja tidak berada di rumah untuk mengawasi mereka, untuk apa Agam pulang? Terserah, aku nggak pilih-pilih makanan. Jawab Pamela. Baiklah, kata Ervin. Sesuai instruksi Agam, Ervin sudah mengantarkan Pamela pulang ke kediaman Dirgantara dengan aman. Kemudian, Ervin pun naik mobil dan meninggalkan kediaman. Pada saat ini, di perusahaan Dirgantara, Agam yang baru selesai rapat sedang duduk di kursi dengan santai sambil mengurut keningnya dengan lelah. Seorang sekretaris wanita mengetuk pintu ruangan dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Agam, tadi, Tuan muda dari keluarga Yanuar datang mencari Anda dan sudah menunggu di ruang tamu selama 1 jam. Agam menatap sekretaris itu dan berkata, biarkan dia masuk. Baik. Dalam waktu singkat, sekretaris itu membawa Justin ke depan pintu ruangan CEO. Justin berjalan memasuki ruangan dan mulai mengamati Agam dengan gelisah, seakan-akan dia sedang mencari petunjuk. Kak Agam baik-baik saja, kan? Semalam, apa yang terjadi? Tanya Justin. Mendengar pertanyaan Justin, Agam yang sedang meninjau sebuah dokumen menatapnya sekilas dan bertanya, kamu kira aku terkena masalah? Justin mengernyit dengan kesal dan berkata, aku nggak tahu. Semalam, Pamela menghubungiku dengan ponselmu. Katanya, kamu memerlukan bantuan kakakku. Aku bilang kakakku di luar negeri. Saat aku tanya ada apa, dia malah langsung mematikan panggilannya. Kak Agam, kemarin, ada apa sebenarnya hingga kamu memerlukan bantuan kakakku? Agam terdiam. Saat dia teringat bahwa semalam Pamela sibuk mencarikan wanita untuknya, ekspresi Agam menjadi masam. Kenapa dia bisa tahu tentang kakakmu? Tanya Agam. Justin menjawab dengan jelas. Aku yang beritahu. Aku memperingatkannya supaya dia nggak menyimpan niat tersembunyi terhadapmu karena kamu adalah milik kakakku. Agam mengernyit sambil menatap Justin dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan tegas, kedepannya, jangan asal bicara di hadapannya. Justin membantah dengan keras kepala, aku nggak asal bicara. Kak Agam, jangan-jangan kamu sudah lupa kalau kakakku masih terus menunggumu. Kamu dan kakakku. Loh, Justin juga di sini, ya. Kamu lagi libur. Sungguh kebetulan, ayo main dengan kami. Tiba-tiba, Derry melangkah masuk dengan santai dan tanpa disadari memotong ucapan Justin. Mendengar kata, main, Justin langsung merasa bersemangat. Dia pun melupakan ucapannya barusan. Dia membelalakan sepasang matanya dan bertanya dengan penasaran, Kak Derry, mau main kemana? Derry tersenyum dengan senang dan menjawab, sudah lama kita nggak berkuda di Taman Cisana. Stormy pasti sudah merindukanku. Akhir-akhir ini, cuacanya bagus, kita bisa main 2 hari ke sana. Stormy adalah nama kudanya Derry. Mata Justin langsung berkilau. Naik kuda? Ya, aku mau. Seru Justin. Derry tersenyum dan mengangkat dagunya ke arah Agam yang duduk di balik meja kerjanya sambil bertanya, Agam ikut nggak? Tanpa mengalihkan pandangannya dari dokumen yang sedang dia baca, Agam menjawab dengan cuek, kalian saja, aku nggak punya waktu. Derry mendecakkan lidahnya dan berkata, apaan nggak punya waktu? Besok akhir pekan, kamu juga nggak perlu ke perusahaan. Oh ya, ajak istrimu juga. Setelah menikah, kalian juga belum pergi bulan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa dia pergi jalan-jalan. Cerita bersambung.